Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kalkulus, yaitu integral tentu, yaitu tugas dari mata kuliah kalkulus ulangan akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudiatriana dengan NIM 2530 521027. Kemudian ada teman saya Raihan Nisa Fadila dengan NIM 2530521009. Dan saya Muhammad Alif dengan NIM 25305302. Saya Ahmad Gabriel Omar Sri Haranzadi dengan NIM 2530521008. Adapun tujuan kami membuat video pembelajaran ini yaitu satu, untuk memahami apa itu integral tertentu, kemudian untuk memahami apa itu perbedaan integral tertentu dan juga integral tak tentu. Yang ketiga adalah untuk mengetahui sifat-sifat integral tertentu, dan yang terakhir adalah untuk menyelesaikan soal latihan integral tertentu. Tapi sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau sering disebut juga dengan anti turunan. Next. Nah, apa sih integral tertentu itu dan apa perbedaannya antara integral tak tentu dan juga integral tentu? Integral tertentu adalah integral yang sudah memiliki batas awal dan akhirnya dengan rentang A sampai B. B merupakan batas atas, next, dan A merupakan batas bawah. Bentuk integral tertentu adalah integral fx terhadap dx dari batas bawah A sampai batas atas B yang akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan sedangkan integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas A dan B-nya, sehingga hasilnya berupa fungsi umum dan juga konstanta C. Nah, bentuk integral tertentu akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, jelaskan sekarang apa perbedaan antara integral tak tentu dan juga integral tentu. Nah, di sini yaitu ada sifat-sifat integral tertentu. Yaitu yang pertama sifat batas yang sama, kemudian yang kedua sifat penjumlahan selang atau sifat aditif, kemudian tiga sifat perubahan batas atau pembalikan, kemudian yang keempat sifat linearitas atau konstanta, kemudian yang kelima sifat penjumlahan atau pengurangan fungsi. Oke, untuk yang pertama sifat batas yang sama. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, jika batas atas dan batas bawahnya adalah angka yang sama, ini jika batas atas sama batas bawahnya angka yang sama, maka hasilnya pasti 0. Secara geometris, karena luas daerah yang dihitung tidak memiliki lebar atau lebarnya yaitu 0, maka tidak ada luasan yang terbentuk. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat penjumlahan selang ataupun sifat aditif, di mana dia memiliki rumus seperti ini. Integral fx terhadap dx dari batas A sampai ke C sama dengan integral fx terhadap dx dari batas A ke B ditambah integral fx terhadap dx dari batas B ke C. Next. Di mana penjelasannya? Sifat ini menyatakan jika kita ingin menghitung total luas daerah A ke C, kita bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu A ke B lalu B ke C.
Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat perubahan batas ataupun pembalikan yang memiliki rumus integral fx terhadap dx dari batas a ke b sama dengan negatif integral fx terhadap dx terhadap batas b ke a, yang berarti integral f dalam kurung b dikurang f dalam kurung a sama dengan negatif f dalam kurung a dikurang f dalam kurung b. Penjelasannya, jika Anda menukar posisi batas atas menjadi batas bawah atau sebaliknya, maka nilai integralnya tidak akan berubah ataupun tetap sama. Selanjutnya masuk ke sifat yang keempat. Kemudian masuk ke sifat yang keempat, yaitu sifat linearitas atau konstanta dengan rumus K dikali Fx terhadap dx dengan batas bawah A terhadap batas atas B sama dengan K Fx terhadap dx batas bawah A dan batas bawah B. Maksudnya, jika ada sebuah konstanta K atau angka tetap di dalam integral, angka tersebut bisa dikeluarkan dari proses integrasi dan dikalikan di akhir. Kemudian masuk ke sifat yang 5, yaitu sifat penjumlahan atau pengurangan fungsi dengan rumus fx terhadap dx plus minus gx terhadap dx dengan batas bawah A dan batas bawah B sama dengan fx terhadap dx plus minus gx terhadap dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Maksudnya, jika ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangi dalam satu integral, Anda bisa memecahnya menjadi dua integral yang terpisah. Ini mempermudah pengerjaan fungsi yang panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2 adalah teorema inti yang menghubungkan integral tentu dengan integral yang tak tentu. Nah, di sini menyatakan bahwa untuk fungsi kontinu yaitu f pada interval a atau b, a atau b, integral tentu yaitu ini sama dengan f dalam kurung b dikurang f dalam kurung a, yang dimana f dalam kurung x adalah anti turunan dari f aksen dalam kurung x. Ini sangat mempermudah memperhitungan integral tentu tanpa perlu menggunakan jumlah Riemann yang rumit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari soal integral tertentu. Sebenarnya menghitung integral tertentu itu cukup mudah, cukup sederhana jika kita sudah memahami konsep dari teorema kalkulus 2 ini yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk langkah-langkahnya mari kita kerjakan sambil menggunakan contoh soalnya. Langkah pertama yaitu mencari integral dari fungsi 3x kuadrat. Nah, cara mencari integralnya itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, langsung kita kerjakan saja untuk mencari integralnya. 3 sebagai A, A-nya itu berarti 3 ya, per N-nya itu 2 tambah 1 X 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3 per 3 X pangkat 3. Atau
ini adalah hasilnya 1, bisa kita tulis saja sebagai X pangkat 3. Langkah kedua yaitu dengan menuliskan batas awal dan akhirnya seperti berikut. Batasnya adalah yang 2 dan batas bawahnya 0. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan dari batas awal dan batas akhirnya, itu dengan mengganti X-nya dengan batas atas menjadi 2 pangkat 3 dikurangi batas bawah. Jadi X-nya kita ganti menjadi 0 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8 dikurangi 0 pangkat 3 adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 5 terhadap dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, untuk langkah yang pertama kita integralkan dulu yang di dalamnya, yaitu 4 per di sini kan pangkat 3, kemudian 3 bawahkan ditambah 1. Kemudian X pangkat 3 tambah 1 dikurangi 2 per 1 ditambah 1, kemudian X pangkat 1 tambah 1, kemudian ditambah 5. Nah, karena di sini tidak mempunyai pangkat, maka dikasih variabel itu X dengan batas atas 2, batas bawah 0. Nah, kemudian kita jumlahkan, yaitu 4 per 4 X pangkat 4 dikurangi 2 per 2 X pangkat 2 ditambah 5X batas atas 2 batas bawah 0. Nah, kemudian karena 4 per 4 itu hasilnya 1, maka kita tulis X kemudian pangkat 4 kurangi ini juga sama, jadi X pangkat 2 ditambah 5X 20. Nah, untuk selanjutnya kita substitusikan. Yang pertama itu dengan batas atas, buka kurung 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2. Kemudian dikurangi, kita substitusikan batas bawahnya, yaitu 0 pangkat 4, kemudian dikurangi 0 pangkat 2 ditambah 5 kali 0. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 pangkat 4 yaitu 16, kemudian 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4, kemudian ditambah 10, kemudian dikurangi. Nah, karena angka 0 jika dikalikan dengan apapun maka hasilnya akan 0. Jadi di sini yang ini sama dengan 0 dikurangi 0 sini ya. Nah, kemudian jumlahkan 16 kurangi 4 12 tambah 10, jadi 22 dikurangi 0 sama dengan 22. Nah, oke, untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Terdapat soal 3x kuadrat dikurangi 3x plus 7 terhadap dx dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Pertama kita tulis 3 per
2 nya diturunkan jadi 2 plus 1 X 2 plus 1 dikurangi 3 per, karena X di sini gak ada pangkatnya berarti itu 1, di 1 plus 1 X 1 plus 1 ditambah 7, karena 7 tidak memiliki X atau apa-apa jadi kita tambahkan saja jadi 7X dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kemudian kita jumlahkan 3 per 2 plus 1 itu sama dengan 1, jadi 1 atau X plus atau pangkatnya 2 plus 1 jadi 3 dikurangi 3 per 1 plus 1 jadi 3 per 2 X pangkat 1 plus 1 jadi 2 ditambah 7X batas atas 2 batas bawah 0. Kemudian kita substitusikan dengan batas atas. Yang pertama X pangkat 3 disubstitusikan dengan 2 jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 plus 7 dikali 2 2 pangkat 3 8 dikurangi 2 pangkat 24 dikali 3 12 dibagi 2 6 ditambah 7 dikali 2 14. Kemudian kita substitusi dengan batas bawah yaitu X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 X atau 0 jadi 0 pangkat 2 ditambah 7 dikali 0 kemudian kalau kita jumlahkan semuanya pasti 0 karena batas bawahnya itu 0 jadi kita anggap saja 0 sama dengan 8 plus 6 ditambah 14 itu sama dengan hasil substitusi yang pertama itu 8 kurang 6 plus 14 itu sama dengan 16 dikurangi 0 sama dengan 16. Selanjutnya akan diberi contoh soal lagi dengan rekan saya yang lain. Lanjut soal yang ketiga. Di sini saya mempunyai soal 9x kuadrat dikurang 4x dx dengan batas atas batas bawahnya 1 dan 3. Lanjut pengerjaan. Di sini kita tulis 9 per pangkatnya kita turunin 2 ditambahin 1 x pangkatnya kita tulis lagi terus tambahin 1 dikurang 4 per, karena di sini pangkat x nya tidak terlihat maka kita bikin 1 plus 1 x 1 plus 1 sama dengan 9 per 3 x 3 dikurang 4 per 2 x pangkat 2. Terus kita jumlahkan lagi 9 dibagi 3 sama dengan 3 x 3 dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 2 x 2. Terus di sini kita sudah bisa mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. 3 x nya kita ganti sama dengan batas atas 3 dikurang 2 x nya kita lagi ganti. Ini untuk batas atasnya. Lanjut ke batas bawahnya 3 x batas atas batas bawahnya 1 pangkat 3 2. Terus kita jumlahkan 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikurang 2 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang
3, 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurang 2, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Terus kita jumlahkan lagi. 3 dikali 7 sama dengan 81 dikurang 2 kali 9 18 dikurang 3 kalikan 1 sama dengan 3, 2 dikalikan 1 sama dengan 2 sama dengan 63 dikurang 1 sama dengan 62. Lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya saya akan menyelesaikan soal integral 3x tambah 1 dikali integral 3x tambah 1 dari min 1 sampai 3. Nah, jika soalnya seperti ini, langkah awalnya yaitu mengkalikan silang. Itu 3x dengan 3x. Hasilnya 9x kuadrat 3x dikali 1 hasilnya 3x, kemudian kalikan yang ini dengan 3x, 1 dikalikan 3x adalah positif 3x, dan yang terakhir kalikan 1 dengan 1 sama dengan 1. Nah, hitung dahulu, kita hitung 9x kuadrat, karena ini sifatnya sama bisa ditambahkan. Jadi 3x tambah 3x adalah 6x ditambah 1 x. Jika bentuknya sudah seperti ini, kita bisa langsung integralkan dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 9 per n-nya 2 ditambah 1 x 2 tambah 1 ditambah 6 per, karena ini berpangkat 1, tulis 1 ditambah 1 x pangkat 1 tambah 1, dan yang terakhir 1 x dengan batas awal 3 dan batas akhir 1 min 1. Kita kerjakan dahulu. 9 per 2 tambah 1 adalah 3 x pangkat 3 ditambah 6 per 2 x pangkat 2 tambah 1x batas awal 3 batas akhir min 1. Ini masih bisa dikerjakan. 9 bagi 3 adalah 3 x pangkat 3 ditambah 6 bagi 2 adalah 3 3x pangkat 2 tambah 1x batas awal 3 dan batas akhir min 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa substitusikan batas awal dan batas akhirnya dengan mengganti setiap x-nya menjadi 3 dan min 1. Kita substitusikan di sini saja. Kita ganti semua x menjadi batas awal 3 dikali 3 maka 3 ditambah 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 1 kali 3. Ingat, batas awal selalu dikurangi dengan batas akhir. Jadi kita kurangi dulu 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikalikan dengan min 1. Selanjutnya kita hitung 3 pangkat 3 adalah 27 dikali 3 adalah 81, lalu 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 3 adalah 27, 1
1 kali 3 adalah 3, dikurang min 1 dikali 3 adalah min 1 dikalikan 3 jadi min 3. Min 1 dikali 2 adalah 1 dikalikan 3 menjadi 3, positif 3, dan 1 dikalikan min 1 adalah min 1. Selanjutnya kita hitung 81 tambah 27 tambah 3 adalah 111, dikurang nih min 3 ditambah 3 adalah 0, dikurangi min 1 jadi min 1. Karena min bertemu min menjadi plus, hasil akhirnya adalah 111 ditambah 1 adalah 112. Ini merupakan hasil akhir dari soalan integral 3x tambah 1 dikali 3x tambah 1 dari batas bawah min 1 sampai 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.